Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalatul Tarisa, NIM 21187203047 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 21B, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum membuat kode perkiraan, neraca awal, jurnal umum, memberi nama ring pada jurnal umum, posting atau buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca. Sebagai contoh, ini menggunakan data transaksi dari PT Patu Angen. Yang pertama, buatlah susunan kode perkiraan atau rekening pada set 1. Seperti ini. Lalu yang kedua, yang memberi nama ring kode perkiraan. Beri nama ring kode perkiraan akuntansi dengan cara sorot ring A4 hingga B38, pilih menu insert, name define, ketik nama kode _ pada kotak name in workbook, kemudian klik OK. Penamaan ring kode perkiraan akan digunakan sebagai dasar ID dalam pembuatan rumus untuk memunculkan nama rekening secara otomatis pada jurnal umum, jurnal penyesuaian, neraca saldo, neraca lajur, maupun laporan keuangan. Tidak lupa ganti nama set 1 menjadi kode dengan cara memilih menu format, set, rename, ketik kode, kemudian tekan tombol enter. Praktikum yang kedua yaitu neraca awal. Buat format neraca awal per 30 November 2009 pada set 2. Lalu isi nama rekening secara otomatis dengan rumus arahkan kursor pada sel B6, masukkan rumus VLOOKUP, buka kurung A6, kode _rek, 2,0 tutup kurung. Jika penulisan rumusnya benar, maka akan muncul tanda pagar N per A. Copy rumusan ini ke baris paling bawah. Lalu memasukkan data neraca saldo per 30 November 2009. Masukkan semua data, lalu setelah itu jumlahkan total kolom debit dan kredit pada baris yang ke-24. Tekan kursor ke sel 20, sel C24, lalu masukkan rumus sama dengan SUM, buka kurung C6.2C23, tutup kurung. Maka totalnya akan muncul secara otomatis. Setelah itu arahkan kursor ke sel D24, masukkan rumus sama dengan SUM, buka kurung D6.2D23, tutup kurung. Maka jumlah totalnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Tidak lupa ganti nama set 2 menjadi neraca awal. Caranya sama seperti mengganti set 1 menjadi kode. Lalu praktikum yang ketiga yaitu jurnal umum. Buatlah format jurnal umum pada set yang ketiga. Seperti ini. Ada tanggal, nama perkiraan, kode, debit, dan kredit. Lalu ganti nama setiganya menjadi jurnal umum. Untuk memunculkan nama rekening secara otomatis pada kolom nama perkiraan, yaitu dengan cara sorot kursor ke arah B6, lalu masukkan rumus VLOOKUP, buka kurung C6, kode _rek, 2,0, tutup kurung. Copy rumus tersebut sejumlah baris yang dibutuhkan. Selanjutnya, isi jurnal umum dengan ketentuan isi kolom tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, isi kolom kode rekening sesuai dengan jurnal transaksi. Neraca 30 November 2009 dimasukkan ke dalam jurnal umum bulan Desember 2009 mulai dari baris yang paling atas dan dianggap sebagai saldo awal. Isilah semua transaksi yang ada ke dalam jurnal umum sesuai naskah soal. Selanjutnya, pada baris yang terakhir jumlahkan total kolom debit dan kredit
pada jurnal umum untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya telah seimbang. Penjumlahan dilakukan setelah semua jurnal umum dimasukkan. Arahkan kursor pada sel D107, lalu masukkan rumus sama dengan SUM buka kurung D6.2D106 tutup kurung. Maka totalnya akan muncul secara otomatis. Lalu arahkan kursor pada sel E107, masukkan rumus sama dengan SUM buka kurung E6.2E106 tutup kurung. Maka totalnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Lalu praktikum yang keempat yaitu memberi nama rank pada jurnal umum. Data pada jurnal akan dijadikan sebagai sumber data dalam pembuatan buku besar, neraca saldo, dan neraca lajur. Untuk lebih memudahkan pengambilan data dari jurnal umum, terlebih dahulu berikan nama rank jurnal umum dengan cara sorot jurnal umum dimulai dari kolom tanggal sampai baris yang terakhir. Lalu pilih menu Insert, Name, Devin, ketik JU, kemudian pilih Add, kemudian klik OK. Selanjutnya, praktikum yang kelima, posting atau buku besar. Buku besar digunakan untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis. Langkah dalam membuat buku besar adalah yang pertama, copy jurnal umum ke set 4 dengan cara blok semua jurnal umum dengan Ctrl+A. Pilih menu Edit, copy, buka set baru, pilih menu Insert, Workset sebagai tempat memunculkan hasil copy. Lalu pilih Paste. Ganti nama set 4-nya menjadi BB. Setelah itu, ganti juga nama tabel jurnal umum menjadi buku besar. Hapus jumlah total debit dan kredit yang ada pada baris paling bawah, karena tidak termasuk data yang akan diposting ke buku besar. Urutkan data yang akan diposting memakai data sort dengan cara sorot semua data dimulai dari kolom tanggal, pilih menu data, sort, setelah itu akan muncul kotak dialog sort pada lembar kerja. Isi dengan kode dan tanggal. Lalu masih dalam keadaan terblok, pilih menu data, lalu subtotal, isi kotak dialognya menjadi kode, sum, dan klik OK. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Praktikum yang selanjutnya yang keenam adalah neraca saldo. Neraca saldo merupakan proses pengiktisarian saldo perkiraan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya pada periode tertentu. Pembuatan neraca saldo biasanya dilakukan pada akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun. Sumber data yang digunakan dalam menyusun neraca saldo berasal dari jurnal umum. Perlu diingat bahwa rank jurnal umum sebelumnya telah diberi nama JU pada praktikum sebelumnya. Nama tersebut akan digunakan untuk menjumlahkan total debit dan kredit per masing-masing pos yang ada. Langkah untuk menyusun neraca saldo yaitu yang pertama, buat format neraca saldo pada set 5 seperti berikut. Isi kolom kode dengan semua kode rekening yang ada. Isi sel A7, arahkan kursor pada sel A7. Masukkan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B7, kode underscore 2, tutup kurung. Rumus ini digunakan untuk memunculkan nama rekening secara otomatis berdasarkan kode rekeningnya. Copy rumus ini ke bawah.
hingga paling bawah. Selanjutnya, sel C6. Arahkan kursor pada sel C6, masukkan rumus sama dengan DSUM buka kurung JU, 4, B6, 2, B7 tutup kurung. Rumus ini digunakan untuk mencari total kolom debit masing-masing rekening. Rumus ini tidak perlu dikopi ke bawah. Selanjutnya, arahkan kursor pada sel D6, masukkan rumus sama dengan DSUM buka kurung JU, 5, B6, 2, B7 tutup kurung. Rumus ini digunakan untuk mencari total kolom kredit masing-masing rekening. Rumus ini tidak perlu dikopi ke bawah. Lalu arahkan kursor ke sel C7. Lalu masukkan rumus sama dengan IF buka kurung C6 lebih dari D6, C6 kurang D6, 0 tutup kurung. Rumus ini digunakan untuk menentukan saldo debit dari masing-masing rekening. Rumus ini tidak perlu dikopi. Lalu arahkan kursor menuju sel D7, masukkan rumus 11IF buka kurung D6 lebih dari C6, D6 garis C6, 0 tutup kurung seperti berikut. Rumus ini digunakan untuk menentukan saldo kredit dari masing-masing rekening. Rumus ini tidak perlu dikopi. Lalu memunculkan saldo debit atau kredit secara otomatis untuk semua rekening, yaitu sorot dari B7 hingga bawah hingga ring 38. Lalu pilih menu data, tabel, isi kotak dialog tabel yang muncul, yang row input selnya dikosongkan, sedangkan kolom input selnya diisi di B7, lalu pilih OK. Lalu pada baris yang ke-39, jumlahkan total kolom debit dan kredit menggunakan fungsi sum atau SUM untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya telah seimbang, yaitu dengan cara arahkan kursor menuju sel C39, masukkan rumus sama dengan SUM buka kurung C7, 2, C38 tutup kurung. Maka jumlah totalnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Lalu arahkan kursor menuju sel D39, masukkan rumus sama dengan SUM buka kurung D7, 2, D38 tutup kurung. Maka totalnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, praktikum yang ke-7, jurnal penyesuaian. Sebelum menyusun neraca lajur, buatlah jurnal penyesuaian pada set tersendiri seperti format jurnal umum. Sebagai berikut, ganti terlebih dahulu namanya menjadi jurnal penyesuaian. Untuk memunculkan nama rekening secara otomatis pada kolom nama perkiraan, arahkan kursor pada sel B6, masukkan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung C6, kode _rek, 2, 0 tutup kurung. Copy rumus tersebut sejumlah baris yang dibutuhkan. Lalu isi jurnal penyesuaian dengan ketentuan isi kolom tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, isi kode rekening sesuai dengan jurnal transaksi, isi semua transaksi penyesuaian yang ada ke dalam jurnal penyesuaian sesuai dengan naskah soal. Lalu pada baris terakhir jumlahkan total kolom debit dan kredit pada jurnal penyesuaian untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya telah seimbang. Arahkan kursor pada sel D23, masukkan. Maka ini jumlah totalnya sudah ada.
Lalu beri nama area jurnal penyesuaian dengan menyorot rank A5 hingga E22. Ini jumlah tidak ikut disorot. Kemudian pilih menu insert, name, Devin, ketik JP. Lalu praktikum yang ke-8 yaitu neraca lajur. Neraca lajur merupakan konsep untuk menyusun laporan keuangan yang biasanya disusun pada akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun. Sumber data neraca lajur berasal dari jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Langkah dalam menyusun neraca lajur yaitu buat format set baru seperti berikut formatnya. Untuk mempermudah pengertian, lalu isi rumus pada sel A8. Sel A8, masukkan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B8, kode underscore, 2,0 tutup kurung. Rumus ini digunakan untuk memunculkan nama rekening secara otomatis. Copy rumus ini sejumlah baris yang dibutuhkan. Isi kolom neraca saldo dengan rumus, arahkan kursor pada sel C7. Masukkan rumus sama dengan DSUM, buka kurung CU, 4, B7, B8, titik 2, B8, tutup kurung. Rumus ini tidak perlu dikopi. Lalu arahkan kursor pada sel D7. Masukkan rumus sama dengan DSUM, buka kurung CU, 5, B7, titik 2, B8, tutup kurung. Rumus ini tidak perlu dikopi. Selanjutnya, arahkan kursor pada sel C8. Masukkan rumus sama dengan IF, buka kurung C7 lebih dari D7, C7 kurang D7, 0 tutup kurung. Rumus ini tidak perlu dikopi. Lalu arahkan kursor pada sel D8. Masukkan rumus sama dengan IF, buka kurung D7 lebih dari C7, D7 kurang C7, 0 tutup kurung. Lalu sorot semua rank ini sampai bawah. Lalu pilih data, tabel isi kotak dialog tabel yang muncul dengan row input selnya dikosongkan, kolom inputnya diisi B8. Lalu pilih OK. Kolom jurnal penyesuaian diisi dengan cara arahkan kursor pada sel F7. Lalu isi rumus sama dengan DSUM, buka kurung, JP, 4, E7, titik 2, E8, tutup kurung. Lalu arahkan kursor pada sel G7, masukkan rumus sama dengan DSUM, buka kurung JP, 5, E7, titik 2, E8, tutup kurung. Lalu sel F8, arahkan kursor pada sel F8, masukkan rumus sama dengan F7. Lalu arahkan kursor pada sel G8, masukkan rumus sama dengan G7. Sorot rank E8. E8 hingga bawah. Lalu pilih menu data table, isi kotak dialog tabelnya, row input selnya dikosongkan, kolom inputnya diisi diisi E8. Lalu klik OK. Lalu neraca saldonya. Kolom debit pada sel
H8. Masukkan rumus sama dengan IF buka kurung C8 ditambah F8 lebih dari D8 ditambah G8, koma C8 ditambah F8 dikurang D8 dikurang G8, koma 0 tutup kurung. Lalu kolom kredit pada sel I8. Masukkan rumus sama dengan IF buka kurung D8 plus 38 lebih dari C8 ditambah F8, koma D8 tambah G8 kurang C8 dikurang F8, koma 0 tutup kurung. Copy rumus tersebut ke bawah sampai baris yang terakhir. Lalu rugi laba. Lihat labanya. Arahkan kursor kolom debit, yaitu arahkan kursor menuju sel C8. Lalu masukkan rumus sama dengan IF buka kurung B8 lebih dari sama dengan 400, H8, 0 tutup kurung. Lalu kolom kredit pada sel K8. Masukkan rumusnya sama dengan IF buka kurung B8 lebih dari sama dengan 400, I8, 0. Copy rumus tersebut ke bawah sampai baris yang terakhir. Selanjutnya yang neraca. Arahkan kursor pada sel L8. Masukkan rumus sama dengan IF buka kurung B8 kurang dari 400, H8, 0 tutup kurung seperti ini. Lalu arahkan kursor pada sel M8. Masukkan rumus IF buka kurung B8 kurang dari 400, I8, 0 tutup kurung. Copy rumus tersebut ke bawah sampai baris yang terakhir. Rugi laba dan neraca. Kan total debit dan kredit pada baris yang terakhir rumusnya yaitu ini menuju sel C42. Masukkan rumusnya sama dengan SUM buka kurung J8,2 J41 tutup kurung, maka totalnya akan muncul seperti ini. Lalu menuju sel K42, masukkan rumus sama dengan SUM buka kurung K8,2 K41 tutup kurung. Lalu menuju sel L42, masukkan rumus sama dengan SUM buka kurung L8,2 L41 tutup kurung. Selanjutnya arahkan kursor pada sel M42, lalu masukkan rumus sama dengan SUM buka kurung M8,2 M41 tutup kurung. Untuk menentukan jumlah rugi atau laba yang diperoleh, arahkan kursor pada sel J43. Masukkan rumus sama dengan IF buka kurung K42 lebih dari J42, K42 kurang J42, 0 tutup kurung. Selanjutnya menuju sel K43. Masukkan rumus sama dengan IF buka kurung J42 lebih dari K42, J42 kurang K42, 0 tutup kurung. Selanjutnya pada kolom sel L43, masukkan rumus sama dengan IF buka kurung M42 lebih dari L42, M42 kurang L42, 0 tutup kurung. Selanjutnya
sel M43. Masukkan rumus sama dengan IF, buka kurung L42 lebih dari M42, L42 kurang M42, 0, tutup kurung. Lalu arahkan kursor pada sel J44. Masukkan rumusnya sama dengan J42 plus J43. Maka totalnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Lalu menuju ke sel K44, masukkan rumus sama dengan K42 plus K43, maka akan muncul totalnya secara otomatis seperti ini. Lalu menuju kursor ke L44, masukkan rumus sama dengan L42 plus L43, maka jumlahnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Lalu kursornya menuju ke M44, masukkan rumus sama dengan M42 plus M43, maka jumlahnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Selanjutnya praktikum yang ke-9, laporan rugi laba. Buka set baru dan ganti dengan nama menjadi laba rugi. Buat format laporan laba rugi seperti ini. Nama perkiraan diambil dengan fungsi VLOOKUP pada sel B6. Masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung A6, kode underscore, 2,0, tutup kurung. Copy rumus ini ke baris yang akan dimunculkan nama rekeningnya. Lalu jumlah angka diambil dari neraca lajur pada kolom laba rugi seperti contoh ini. Arahkan kursor pada C6. Masukkan rumus sama dengan NRC underscore lajur tanda seru K26. Yang perlu diperhatikan adalah tampilan rumus di dalamnya ini ada negatif seperti pos retur penjualan dan pot harga, serta rekening retur pembelian dan pot harga, tanda negatif. Maka tampilan laporan rugi labanya seperti berikut. Selanjutnya praktikum yang ke-10, laporan laba ditahan. Buat set baru dan buat format laporan laba ditahan. Cara pengambilan angka pada laporan laba ditahan dengan cara di laporan rugi laba. Tampilan rumus itu seperti ini. Seperti ini. Lalu yang terakhir praktikum neraca. Buat set baru dan buat format neraca. Tampilannya seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah tampilan rumus di dalam lingkaran ini yang diberi tanda negatif. Seperti ini pos. Aku mau pencucian kedua ini negatif. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.